Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Aswaja, santri-santri Aswaja, waspada. Akhir-akhir ini kelompok sekte Salafi Wahabi ikut-ikutan menyerang, numpang tenar dengan pembatal tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahkan guru kami Lora Ismail Al-Khalili, beliau membongkar dua tokoh gembong Wahabi, kutipannya pembatal nasab Al-Mawahibul Ladunniyah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dua tokoh gembong Wahabi Murad Sukri dan Mukbil Al-Wadi'i. Beliau ini adalah tokoh gembong Wahabi, sedangkan pembatal tesis Kiai Imad mengambil terbukti mencomot dari tokoh gembong Wahabi ini untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan Lora Ismail Al-Khalili, beliau menulis di keterangan dengan jelas, mohon maaf pecinta Kiai Imad yang terhormat, mengambil referensi dari ulama non-aswaja selama dia memang ahli dan kompeten di bidangnya sama sekali tidak masalah. Contoh ketika Kiai Imad dan kita mengambil statement dari pakar nasab internasional Said Mahdi Rojai, salah satu ulama Syiah. Yang jadi masalah adalah bukan hanya menjadikan ulama non-aswaja Wahabi itu sebagai rujukan, tapi juga berusaha mengaburkan sejarah dan menyembunyikan kewahabiannya. Sehingga pembaca mengira bahwa ulama itu adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah yang layak dihormati dan dijadikan rujukan oleh orang-orang NU. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nyelekit. Sekian dan terima gaji. Beliau Lora Ismail Al-Khalili membongkar secara terang-terangan ternyata Kiai Imad ini mengambil dari tokoh Wahabi. Bahkan Kiai Nur Ihya, beliau ini selaku merosting para habaib, Habib Rizik, Habib Bahar, bahkan Habibana Lutfi bin Yahya ikut juga dirosting oleh Kiai Nur Ihya. Lora Ismail Khalili menulis dengan memberi keterangan kompak, Kiai Nur Ihya menyebut Syekh Mukbil sebagai ulama kontemporer dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Nur Ihya menyebut Syekh Mukbil sebagai ulama kontemporer Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan ulama yang disebut adalah gembong Wahabi. Ayo teman-teman percaya Lora Ismail Al-Khalili, cicit Syekhona Khalil Bangkalan, apa lebih percaya kepada Kiai Imad dan Kiai Ihya? Saya akan menjelaskan siapa tuh Syekh Murad Sukri. Syekh Murad Sukri dan Syekh Mukbil Al-Wadi'i, dua ulama Wahabi dalam mata rantai tesis Kiai Imad. Berarti Kiai Imad ini mempunyai sanad keilmuan kepada dua tokoh gembong Wahabi. Bagi kalian yang selama ini mengikuti konflik nasab ini, mungkin sudah rahasia umum kalau Kiai Imad dalam berbagai argumennya mengutip statement dari dua ulama Wahabi. Pertama adalah Wahabi Jordania, Syekh Murad Sukri. Yang kedua adalah gembong Wahabi Yaman, Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Apakah Kiai Imad tahu kalau dua tokoh yang barusan kita sebut itu Syekh Murad Sukri dan Syekh Mukbil Al-Wadi'i adalah dua tokoh gembong Wahabi? Saya kira Kiai Imad tahu teman-teman. Bahkan beliau ini bisa membaca kitab. Hanya saja Kiai Imad ini mencomot, mengcopy paste apa yang dibutuhkan. Kiai Imad ini membutuhkan apa? Ya diambil seperlunya saja, tapi tidak meneruskan keterangan yang ada di bawahnya. Sekarang mau ikut siapa? Lora Ismail, cicit Syekhona Khalil, dengan jelas mengatakan bahwa dua tokoh itu adalah gembong Wahabi. Kalau saya pribadi tetap ikut Lora Ismail Khalili, ikut Syekhona Khalil Bangkalan, ikut Kiai Hashim As'ari, ikut Kiai Maimun Zubair, ikut Gus Baha, dan ikut ulama-ulama Nusantara asli pribumi. Sepertinya framing ingin menjatuhkan para habaib, framing ingin menfitnah, mengadu domba antara kiai dan habaib gagal total. Para kiai muda seperti Lora Ismail Al-Khalili, beliau secara jelas tegas mengatakan kalau dua tokoh gembong panutan Kiai Imad. Kiai Imad mengambil tesis menukil dari ulama tokoh Wahabi, dua gembong besar Wahabi ini.
apakah yakin warga Nahdlatul Ulama ikut tesis Kiai Iman? Sedangkan kalau kita mau menelusuri, si pembatal nasab Ba'alawi mengambil dari dua gembong Wahabi. Secara tidak langsung pengikut Kiai Iman ini mempunyai ketersambungan sanad keilmuan kepada dua tokoh gembong Wahabi. Ayo teman-teman, mau ikut siapa? Kalau saya admin, ikut Lora Ismail Khalili, Kiai Maimun Zubair, Kiai Hashim As'ari. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Ada kelompok pengadu domba yang ingin ada perpecahan para habaib dan para kiai. Hati-hati. Dan saya ingatkan, saya beberapa hari ini menyelidiki akun-akun yang ikut menyerang para habaib. Ternyata kelompok pengikut faham sekte Salafi Wahabi. Dan saya juga menelusuri akun-akun channel-channel YouTube yang membahas, yang menyerang para habaib, ternyata emang kelompok Wahabi. Bahkan komentar-komentarnya, yang komentar di channel yang menyerang para habaib, Habib Umar, berkomentar di channel saya. Dan ingin numpang tenar, ingin menyerang para habaib lewat konflik nasab Sadah Ba'alawi. Hati-hati, sekarang Wahabi dan kawan-kawan ikut tenar, ikut menyerang, mengkonter para habaib. Teman-teman santri Aswaja Nahdlatul Ulama selalu mengkonter balik, memberikan fakta atas tuduhan-tuduhan yang selalu dikoreksi oleh faham sekte Salafi Wahabi, yang selalu menyalahkan amaliyah NU, selalu membid'ahkan amaliyah NU, yang selalu mengkoreksi amaliyah NU. Santri-santri Aswaja ini dari dulu giat membantah dengan jelas tuduhan-tuduhan dari tokoh Wahabi. Apakah yakin warga Nahdlatul Ulama ikut tesis Kiai Iman? Buat teman-teman yang masih percaya dengan tesis Kiai Iman, pelajari dulu dua tokoh gembong Wahabi ini. Yakin teman-teman NU mau ngikut tesis Kiai Iman yang bersambung sanadnya kepada dua Wahabi ini? Kalau saya tidak, teman-teman. Kalau saya tidak. Dari dulu kita ini mencoba membantah tuduhan-tuduhan Wahabi, terus sekarang mempercayai tesis Kiai Iman. Sedangkan Kiai Iman ini mengambil dari dua tokoh gembong Wahabi. Siapa yang membongkar? Yang membongkar guru kita, Lora Ismail Al-Khalili. Beliau cicit Syekhona Khalil Bangkalan, asli pribumi, gurunya para masyaikh yang alim-alim di Nusantara. Apakah pembenci berani mengatakan Lora Ismail ini budak Ba'alawi, jongos Ba'alawi? Sedangkan Lora Ismail putra seorang ulama besar, bahkan cicit Syekhona Khalil Bangkalan, asli pribumi Nusantara. Beliau menyatakan nasab Ba'alawi ini sahih. Saya lebih percaya kepada guru kami, Lora Ismail, daripada yang komentar tidak jelas dari mana, yang berani cuma komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin warga NU ikut tesis Kiai Iman? Yakin tidak? Sedangkan tesis Kiai Iman mengambil dari dua tokoh gembong Wahabi. Wahabi perusak akidah Ahlus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Kazib semuanya, belakangan ini ramai tuduhan yang diarahkan kepada Lora Ismail, bahwa katanya beliau Lora Ismail ini dituding memalsukan foto Syekhona Khalil Bangkalan. Padahal kalau kita cermati dengan jernih, kita pakai logika saja, tuduhan itu jelas tidak punya dasar yang kuat. Sebab Lora Ismail sama sekali tidak menyimpulkan dengan tegas bahwa foto itu mutlak adalah foto Syekhona. Begitu. Beliau hanya menyampaikan sesuai manuskrip cangaan atau manuskrip keluarga yang diwariskan turun-temurun. Begitu. Ya. Yang menjelaskan di situ bahwa foto tersebut diambil daripada paspor Syekhona Khalil. Anehnya teman-teman, yang paling ramai menggonggong seperti anjing justru orang luar yang tidak ada hubungan darah, tidak ada ikatan keluarga dengan Syekhona. Sementara Lora Ismail itu sendiri adalah dzurriyah, cicit langsung daripada Syekhona.
Maka sangat wajar kalau beliau menafsirkan, mengaitkan, bahkan meyakini bahwa foto itu benar-benar foto leluhurnya. Ya, bayangkan saja teman-teman, bagaimana mungkin orang luar yang tidak punya garis keturunan justru berani mengklaim lebih tahu daripada keluarga itu sendiri. Lebih tahu tentang keluarga besar, ulama besar ini. Sementara pihak dzurriyyah yang memegang naskah dan catatan keluarga justru dituduh sebagai pemalsu. Ya, jelas ini terbalik logikanya teman-teman. Dan dari sinilah kejanggalan yang sangat besar terlihat di pandangan kita. Karena pada akhirnya otoritas untuk menafsirkan sejarah, apalagi sejarah keluarga ulama teman-teman, tentu lebih kuat berada di tangan dzurriyyahnya sendiri daripada orang luar. Ini orang luar seolah-olah lebih tahu daripada orang dalam. Yang menggonggong orang luar. Sedangkan Syekhona Khalil itu mempunyai keturunan keluarga, di antaranya Lora Ismail Al-Khalili, di antaranya itu ya. Dituduh memalsukan foto. Kan aneh. Kan beliau tidak menyimpulkan, beliau hanya menyatakan menurut manuskrip Cangaan atau manuskrip keluarga daripada dzurriyyah Syekhona Al-Khalil itu sendiri. Ya, aneh. Di mana logika kalian para mukiman? Luar biasa. Sekarang kemarin nyerang Habaib, nyerang pembela Habib, sekarang menyerang Gus atau Lora Ismail Al-Khalili, memalsukan foto Syekhona. Aneh bin ajaib. Wajar kalau beliau menyatakan itu fotonya karena ada datanya diambil daripada paspor Syekhona dulu. Wajar saja dia menyatakan seperti itu. Loh, ini orang luar yang menggonggong seolah-olah lebih tahu daripada keluarganya Syekhona sendiri. Kan geblek seperti itu. Di mana logika Anda? Di mana para mukiman? Aneh bin ajaib. Memang sudah pada kerasukan jin ini mukimat-mukimat ini. Seolah-olah lebih tahu daripada Syekhona atau Lora Ismail. Lebih tahu daripada Muhammad Ismail Al-Askhali. Aneh bin ajaib. Lebih tahu daripada Muhammad Ibrahim Amin Khalili. Aneh. Luar biasa nih para mukimat-mukimat ini. Kayak gimana gitu ya. Syekhona Khalil itu punya keluarga. Dan catatan keluarga itu pasti ada, teman-teman. Apalagi seorang ulama besar yang menjadi maha guru di Nusantara ini. Ya. Wajar keluarga menyimpulkan bahwa foto itu adalah foto Syekhona yang diambil daripada paspor yang kemudian disimpan di manuskrip Cangaan. Aneh nih orang luar. Aneh-aneh memang mukimat ini. Ya, seenak jidatnya. Seolah-olah lebih tahu daripada keluarganya sendiri. Seolah lebih tahu daripada dzurriyyahnya sendiri Syekhona. Aneh bin ajaib ini, luar biasa nih. Ini logikanya harus dipakai dong. Ya, teman-teman. Jadi wajar kalau Lora Ismail tetap menegaskan bahwa berdasarkan manuskrip keluarga, manuskrip Cangaan, berdasarkan tradisi turun-temurun, foto itu diyakini sebagai foto Syekhona Khalil. Begitu. Meskipun beliau tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya 100%. Ya. Tapi mukimat ini menuduhnya sebagai pemalsu. Itu jelas keterlaluan, teman-teman. Apalagi kalau tuduhan itu justru datang dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak punya hak apapun dalam warisan sejarah itu. Aneh bin ajaib. Dan disinilah teman-teman kita bisa belajar bahwa kadang yang paling ribut bukan justru keluarga, tapi orang-orang luar yang hanya ingin terlihat paling tahu, padahal sejatinya mereka tidak memiliki ikatan apapun selain suara yang nyaring, selain gonggongan yang tinggi. Begitu. Sedangkan teman-teman keluarga dzurriyyah
dengan tenang menjaga warisan leluhurnya itu sendiri. Jadi wajar kalau Lora Ismail tetap menegaskan bahwa berdasarkan manuskrip keluarga, berdasarkan tradisi turun-temurun, foto itu diyakini sebagai foto Syekhona Khalil. Ya, begitu teman-teman. Aneh, ini yang menggonggong ini orang luar semua ini. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini saya akan bacakan agar tidak terjadi fitnah dan tidak memfitnah Lora Ismail itu sendiri sebagai cicit daripada Syekhona Khalil. Enak aja kalian fitnah, saya pasti akan bela mati-matian. Karena beliau keluarga langsung daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan Anda siapa? Berani menuduh memalsukan katanya. Enak aja lo menuduh Lora Ismail memalsukan foto Syekhona Khalil. Ya, nih saya bacakan postingan Muhammad Ismail Al-Khalili di Facebooknya, silahkan kalian cari. Banyak yang mention saya di postingan ini. Saya tidak pernah menyimpulkan seperti ini. Ini adalah salah satu versi foto Syekhona, versi cangaan yang konon adalah foto paspor. Dengerin baik-baik, baca makanya. Yang pernah saya posting bersama versi-versi yang lain. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca kembali postingan saya berikut ini. Waktu itu Khalil sempat dijanjikan sebuah informasi terkait sumber foto paspor Syekhona, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar lanjutannya. Jadi artinya beliau Lora Ismail ini tidak menyimpulkan karena banyak versi, ya. Foto Syekhona Khalil banyak yang menyebar di mana-mana dan banyak versi-versi yang lain. Jadi beliau sendiri tidak menyimpulkan, tidak menyatakan secara pasti, secara mutlak bahwa itu foto Syekhona Khalil. Tapi menurut manuskrip cangaan, ya, bahwa foto itu foto Syekhona Khalil yang diambil daripada paspornya dulu. Begitu. Jangan hanya dengerin para mukimat-mukimat dong. Dengerin juga daripada Muhammad Ismail keluarganya sendiri. Aneh bin ajaib Anda ini. Malah mendengarkan orang lain, orang luar yang seolah-olah lebih tahu. Ya, begitu aja kok repot. Logikanya dipakai dong. Yang lebih tahu itu ya keluarganya sendiri. Begitu, ya. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.